Reinkarnasi itu sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama itu adalah memang di jalan Tuhan, dan yang kedua adalah under control dengan atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah monopoli. Itu sebenarnya adalah untuk mengharvest energi yang ada. Kayak gitu. Karena manusia itu kan masih sangat disayang oleh Tuhan. Masih sangat disayang oleh Sang Sumber, Sang Pencipta. Ini adalah monopoli, ini adalah perpolitikan di antara mereka yang memang kita sebut dengan para divine di atas sana. Dan ada beberapa yang memang mereka sudah membangkang dan mereka sudah ingin melakukan sesuka hati mereka. Meskipun begitu, Tuhan masih membiarkannya. Tuhan masih memberikan akses. Ini sudah memasuki perpolitikan campuran antara angelic realm dan juga extraterrestrial. Angelic, extraterrestrial, campuran dua-duanya kan. Mau banyak lagi katanya, lebih banyak lagi. Maksudnya dia itu. Karena tadi aku dapat seperti tidak gitu. Karena pada dasarnya akhir ini aku kayak mendapatkan informasi tentang reinkarnasi, yang dimana tuh di sisi lain reinkarnasi itu adalah sebenarnya seperti semacam penjara, seperti semacam sebuah media yang memaksa para jiwa-jiwa untuk tetap terlahir kembali lagi dan lagi. Aku mendapatkan ide itu atau konsep itu, yang dimana aku kayak masa sih gitu. Terus aku memproses itu kan, itu apa, itu bagaimana, maksudnya gimana. Karena di satu sisi juga aku mengerti kalau reinkarnasi itu memang untuk kebaikan manusia, memang itu harusnya jalan Tuhan, dan itu memang untuk pengulangan dalam bentuk pembelajaran. Dan memang seperti itu juga gitu loh. Memang konsepnya seperti itu memang naturalnya, memang harus seperti itu, di mana tuh semuanya harus berputar, mengulang cycle. Karena ya semua mengulang, semua berputar, semua kembali ke titik awal gitu. Titik awal tetapi berbeda sedikit kayak gitu. Semacam itu. Tetapi perubahannya besar, perubahannya masif, ada kayak gitu loh. Kecil tetapi gradually, continually gitu loh. Dan itu perputaran, itu yang disebut dengan perputaran. Tetapi di sini somehow aku melihat itu seperti full loop gitu, kayak looping. Jadi fully loop, bukan cycle, beda. Kalau cycle itu tuh sebenarnya guys, itu tuh kembali ke titik awal tetapi yang baru. Sedangkan yang ini yang aku dapat adalah ke titik awal tetapi yang lama seperti sebelumnya. Jadi mengulang lagi seperti sebelumnya, lagi dan lagi. Walaupun sebenarnya sudah tidak ada pembelajaran di situ, sudah tidak ada journey di situ, sudah kering istilahnya, sudah tidak ada tidak ada faedahnya, tidak ada tujuan yang pasti yang memang itu bermanfaat sekali terhadap jiwa masing-masing. Aku memang mendapatkan itu, dan aku memang berhadapan dengan mereka, dan itu di space solar system ini, di antara daerah-daerah sekitar Jupiter, Uranus di sana tuh, pokoknya agak menjauh, jauh dari bumi. Tapi aku ngelihat ada di situ, masih di solar system kita, dan itu kayak semacam ada sebuah perkumpulan, ada semacam kayak the council kita sebut ya, yang dimana ada yang memang jalan Tuhan, ada yang memang ternyata tidak gitu, dan mereka berpura-pura di situ. Jadi di situ terjadi banyak sekali konflik, terjadi banyak sekali perpolitikan, dan sepertinya mereka berusaha untuk menyeimbangkan, berusaha untuk kayak ya udah kalau gitu kita tetap berjalan, jadi kayak tetap harus berjalan juga, tetapi karena yang satu maunya begini, yang satunya maunya begitu, karena mereka kan ada 12 atau berapa gitu, pokoknya ada belasan ya lah guys, banyak gitu. Dan kayaknya sih ini yang kalian sebut dengan the 12 councils or something like that. Dan ya, dari situ juga aku dapat ternyata planet ini, bumi ini, solar system ini tuh menjauh dari interstellar yang lain.
Semakin lama semakin menjauh, semakin terpisah. Aku nggak tahu tepatnya kapan dan sejak kapan, tapi aku ngerasa ini udah lama sekali, udah dimulai sejak jutaan tahun lalu, dan ini tuh baru kayak di puncaknya, kayak gitu loh. Ini tuh di puncak untuk kejatuhan mereka mungkin, karena makin lama semakin terbongkar. Puncak ini tuh kayak mana? Mungkin ending kali ya, bukan puncak, sorry. Lebih kayak ke endingnya, lebih ke titik terakhir atau titik selesainya. Karena aku ngerasa di sini tuh kayak udah di bawah gitu loh, udah done gitu. Dan itu memang sudah diizinkan gitu loh, memang sudah, ya udahlah, memang itu mungkin sisi hitamnya. Dan memang itu sudah harus berjalan sesuai pada alam itu ya. Karena memang aku berhadapan dengan mereka sebelumnya, sampai aku tuh hilang kayak semacam power aku, kekuatan aku, jati diri aku, akses aku kepada Tuhan itu kayak ditutup karena ada perdebatan yang dimana aku seolah-olah seperti diperebutkan badan aku, jiwa aku, dan channel aku, dan aku sebagai manusia. Karena kan aku sebagai manusia ini kan sebagai channeling kan, aku kan bisa membicara dan langsung gitu ke secara manusia dan langsung pada level planet ini gitu. Jadi kayak mereka udah kayak, wah, kesempatan bagus nih, pintu bagus gitu loh. Jadi di sini aku jadi perebutan guys. Itu pada saat 4 bulan lalu lah gitu. Sorry, 4 bulan awal tahun ini, bukan 4 bulan lalu, 4 bulan awal tahun ini. Tapi kalau bisa dibilang enggak bilang 4 bulan, enggak. 4 bulan awal tahun ini itu banyak yang terjadi, dan itu salah satunya adalah itu. Karena jujur aku baru ingat sekarang, dan aku baru ingat semuanya secara detail gitu loh, dan banyak sekali yang mau menutup. Bahkan ketika aku mau berbicara ini pun susah guys, karena banyak sekali. Sepertinya mereka udah notice sih kalau aku bakal membicarakan ini gitu loh, dan seolah mereka sudah membuat skenario-nya untuk menutup itu. Banyak terjadi. Buktinya dari apa? Banyak sekali yang dimana kayak teman-teman aku atau orang-orang yang di live, kadang mereka mau melihat sesuatu yang dimana itu adalah kenyataannya, truthnya, tetapi tidak bisa, nggak boleh gitu. Kayak seolah ngapain main jauh-jauh kayak gitu, kayak ditutup. Padahal sebenarnya tidak. Aku tahu, aku paham kalau sebenarnya kalau itu memang tidak boleh dilihat, maka tidak akan pernah terjadi gitu loh, dan tidak akan bisa dapat akses ya gitu loh. Itu adalah apa ya, jalan Tuhan tuh kayak gitu. Kalau memang itu sudah waktunya, maka itu terjadilah gitu loh, dan itu akan lihat langsung. Dan kalau memang tidak, ya udah, ngapain, nggak akan ngarah ke sana. Semoga paham ya maksud aku. Itu banyak yang terjadi, yang dimana tuh kayak selalu ada obstacles ketika mau melihat kenyataannya, the truth-nya, melihat sesuatu hal yang dimana tuh tidak, kayak seolah tuh tidak boleh dilihat gitu. Padahal sebenarnya sudah boleh kok, boleh lihat kok nggak mungkin terjadi. Tapi seolah-olah tuh kayak ada oposisi yang dimana melarang itu, dimana tidak boleh kayak gitu. Dan di situ juga aku jadi bingung, ini apa sih sebenarnya mau kalian? Padahal sebenarnya aku melihat itu adalah sebuah kenyataan, the truth, yang dimana itu bisa memajukan pengetahuan atau kesadaran dari orang tertentu ini gitu loh. Karena yang bisa ngelihat mereka itu pun hanya orang tertentu guys, yang memang boleh izinkan. Dan ketika mereka dapat akses dan bisa melihat itu, berarti kan mereka sudah dapat izin dong seharusnya. Mau itu disengaja atau tanpa sengaja kayak gitu. Dan somehow itu ditutup gitu, kayak nggak boleh, dilarang. Yang dimana aku ngerasa itu bukan dari Tuhan. Itu sempat terjadi, dan itu banyak sekali ya, tidak hanya sekali 2 kali terjadi, juga termasuk aku. Soalnya tuh kayak banyak sekali kenyataan yang di dunia ini tuh tertutup oleh banyak hal dan perpolitikan antara mereka semua yang di atas dan para divine ini, dan juga termasuk ekstraterestrial. Karena ini ada ikut campurnya gitu loh dengan divine realm atau angelic, dan juga para ET gitu. Dan mereka juga, para ET juga punya perpolitikan mereka juga gitu. Dan yang dimana tuh aku kayak sempat melihat kayak mereka tuh pernah di sebuah meeting dari berbagai interstellar, dan mereka tuh kayak ribut antara satu sama lain, antara ras tertentu A, B, C, D, F, G. Di situ tuh kayak meja besar, terus mereka tuh berembuk. Aku nggak tahu kenapa kayak aku dapetnya tuh kayak 12-13 gitu loh. I don't know why. Kenapa
aku nggak tahu kenapa harus di angka itu kayak gitu lagi, kayak 12 13 12 13. Nggak tahu, mungkin memang alam semesta ini emang semuanya harus sesuai pada angka itu mungkin. Dan somehow di situ aku melihat itu kayak ada kayak berdebat kayak gitu loh, dan ada yang tidak setuju, ada yang kayak begini, ada yang mereka maunya begini A B C D E F G, tapi yang ini nggak setuju karena itu akan menghancurkan ini nih, kayak banyak hal kayak gitu loh. Walaupun mereka memiliki alasan mereka tertentu, tapi somehow mereka tuh melakukan itu karena agenda tertentu untuk mereka sendiri gitu, entah itu untuk research, entah untuk itu mencari pengetahuan, atau untuk mencari sesuatu hal yang memang ingin dipercepat, ingin dicari tahu, dan seolah tuh kayak tidak peduli kalau hancur ya hancur, biarkan hancur gitu loh, kayak semacam itu loh guys. Yang penting mereka dapat apa yang mereka mau gitu ya, pengetahuannya atau percobaannya, eksperimennya itu. Karena jujur apa yang di sini tuh seperti eksperimen somehow gitu, semuanya seolah tuh untuk pengetahuan, untuk pengalaman, tetapi ada beberapa yang dimana itu kayak mereka maunya cepat, maunya secepat mungkin, maunya langsung gitu loh, tidak mau menunggu, tidak mau sabaran. Itu kayak di masa lalu ya, itu kayak bukan akhir-akhir ini, kayak di masa lalu gitu loh. Dan itu para alien gitu loh, dan banyak sekali yang mereka ributkan, entah itu yang mana. Soalnya aku juga ngerasa kayak ada meeting juga nih ya, dari the 12 councils, karena soalnya mereka masing-masing tuh kayak ada respektif mereka sendiri, yang dimana tuh kayak kompleks sekali antara misalnya nih the 12 councils, terus di atasnya ada lagi, terus di atasnya ada lagi gitu, di atasnya ada lagi, terus nanti baru ke Tuhan gitu loh. I don't know why gitu. Dan mereka tuh punya kubu mereka masing-masing gitu loh, dan punya agenda mereka masing-masing, semacam itu guys. Nah, balik lagi, yang aku lihat ini memang sekarang itu tuh memang banyak sekali yang terjadi di mana mereka tuh mau untuk mengutak-ngatik dan melakukan sesuka hati mereka. Salah satunya adalah reinkarnasi. Nah, di sini aku ngerasanya tuh ada sesuatu hal atau satu kubu atau satu kelompok dengan tujuan tertentu, yang dimana mereka tuh untuk mengharvest energi supaya mereka tuh bisa mengontrol sesuka hati mereka. Ini sekarang pun aku sedang untuk menggali itu, kayak mau ditutup sebenarnya, tapi aku berusaha untuk membuka dan berusaha untuk tetap connect gitu loh guys, dan berusaha untuk melihat, karena aku ngeliat seperti mesin yang dimana tuh itu tuh seperti sebuah alat untuk membuat sebuah cycle reinkarnasi untuk jiwa-jiwa yang terpilih, untuk jiwa-jiwa yang memang terjebak juga mungkin, atau jiwa-jiwa yang memang sudah masuk ke dalam sana, entah itu dari sistem kepercayaannya apapun itu ya. Dan itu datang itu kayak dari sistem kepercayaannya mereka, dari bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka terkoneksi dan bisa bertemu gitu loh pada titik tertentu atau waktu tertentu gitu loh. Dan itu kayak tug of war antara yang dimana kebutuhan untuk pembelajaran dan memang untuk kebahagiaan, peaceful, dan pembelajaran yang memang itu secara natural ya gitu, secara benar-benar kebaikan untuk semuanya, walaupun itu ada eksperimen, ada sebuah injeksi, ada sebuah intervensi, itu tuh pun untuk kemajuan bersama, bukan untuk mengeksploitasi. Tetapi somehow mereka ini maunya adalah untuk mengeksploitasi dan sesuka hati mereka gitu, kayak sakrep nih mereka gitu loh. Jadi seolah seperti itu, seolah-olah tuh mereka tuh membangkang gitu loh. Dan itu pun mereka melakukannya secara, enggak sih, mungkin awalnya diam-diam, tapi sekarang tuh kayak udah terbuka kayak gitu. Dan itu mereka tuh kayak dibiarkan sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah tahu, tapi
dia kan nggak bisa langsung gitu kan, harus mengikuti apa yang ada gitu loh, karena jika tidak akan menghilangkan balance ya, kayak gitu. Jangan salah guys, di sana ada peraturannya juga gitu, dan itu Tuhan nggak bisa apa ya, merubah langsung begitu secara instan, tidak, nggak bisa. Apalagi udah skala besar seperti ini, banyak sekali yang dipertimbangkan. Ini udah perpolitikan. Gimana sih kalau kalian tuh bilang tuh kayak udah ngomongin peraturan yang ada, dan memang itu tuh harus dirubah secara sedemikian rupa, dan itu ngomongin peraturan dan sistem alam semesta ini, dan energinya dan karmanya yang dimana sudah didesain sedemikian rupa kan. Solar system ini kan sudah dibuat gitu loh, sudah dibuat sedemikian rupa supaya tetap stabil. Kalau turun tangan langsung bisa kehilangan seimbangnya gitu loh. Dan lagi pula apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan itu memang sudah seharusnya, dan itu memang sebuah karma yang ada di solar system ini juga kayak gitu. Jadi ya sudah kayak gitu loh, biarkan berjalan dan kita lihat mau ngarahnya kemana kayak gitu loh. Karena pada dasarnya ya memang semua harus bersesuai dengan karma, sesuai hukum alam dari alam semesta ini. Tuhan itu kalau sudah mulai itu mengganggu dan itu efeknya domino, dia tidak akan melakukannya kayak gitu loh, karena akan ada korban gitu, akan ada kekacauan. Jadi lebih baik pelan-pelan ikuti arahnya kemana, terus kita jalan melalui situ saja dan jalani aja. Yang penting ya semua mengalami perjalanan mereka masing-masing, toh masing-masing dapat pembelajarannya mereka masing-masing. Hanya saja mungkin ada beberapa yang akan apa ya, too much kayak gitu loh, terlalu berlebihan atau terlalu lama atau terlalu stuck di sana. Karena jujur guys, that's how cruel it is gitu loh. Karena pada dasarnya ketika membicarakan sebuah kehidupan, membicarakan sebuah dunia ini, realita yang ada, pasti akan ada yang terkorbankan, dan akan ada yang tersisihkan, dan akan ada yang tidak lolos gitu loh. Seolah-olah tuh kayak tidak tersaring secara baik gitu loh, karena ya memang tidak bisa kayak gitu, karena memang ya jadi tidak bisa kayak gitu. Jadi kayak emang sudah takdir ya gitu loh, secara natural ya, bukan dibuat lagi dengan sesuai sistem yang ada. Dan lagi pula apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terkorbankan itu pasti akan berputar ulang lagi gitu loh. Jadi semua emang perputaran ulang kayak gitu, walaupun itu dia hancur jiwanya atau bagaimanapun itu ya misalnya ya itu akan perputaran lagi gitu loh. Hanya saja mungkin itu sekarang tidak memiliki conscious dan riset ulang kayak gitu, dan menjadi sesuatu hal yang memang menjadi debu atau semacam kayak gitu guys. Dan itu akan menjadi sesuatu yang lain dan bukan manusia lagi gitu loh, atau bukan jiwa lagi. Harus mengulang lagi prosesnya. Semoga paham ya, karena ini akan sangat teknikal sekali dengan apa yang aku bicarakan. Karena di sini emang sangat sebegitu kompleksnya. Aku ngerasa emang sudah bisa dibicarakan dan boleh berbicara tentang ini, karena aku juga tahu sepertinya channel aku hanya untuk orang tertentu saja, dan yang memang berhak untuk mendengar ini, dan memang yang tidak berhak untuk mendengar ini mungkin mereka tidak akan mengerti juga. Jadi bagi kalian yang tidak atau susah untuk mengerti apa yang aku bicarakan, simpen saja, anggap saja intermezzo, anggap saja entertainment ya guys. Anggap saja itu sebuah ide yang baru dan memang asing, simpen gitu. Suatu saat mungkin kalian akan mengerti. Karena emang susah untuk dicerna, karena kalian harus bisa melihat dua letih, harus bisa melihat kiri dan kanan, dan keluar juga ngelihat antara kedua pihak itu loh, antara hitam dan putih yang yang-nya, dan kalian harus melihatnya dari luar. Itu emang sangat susah, karena pada dasarnya apa yang mereka lakukan untuk reinkarnasi itu yang dimana monopoli itu memang sudah seharusnya sejalannya kayak gitu loh. Dan memang yang masuk ke situ juga memang jiwa-jiwa yang memang satu kubu atau satu energi gitu loh, memang selaras gitu loh dengan mereka. Karena pada dasarnya pasti
ketika mereka terjebak di situ dengan reinkarnasi yang looping itu dan seperti seolah-olah seperti penjara, itu pasti karena ada alasannya kenapa mereka bisa terjebak di situ. Itu karena memang semua ada alasannya gitu loh. Semua selalu ada reason. Aku tidak percaya dengan ya tidak ada alasannya, enggak, pasti semua ada reasonnya gitu loh. Mungkin kalian bilang tidak ada alasannya, ya aku hanya melakukannya, tidak. Mungkin itu secara tidak alasannya adalah secara pikiran kalian, tetapi kalian tidak mengerti secara hati atau perasaannya itu. Alasannya mungkin karena perasaan kalian, karena kalian empati, simpati, dan karena kalian reflect, karena kalian merasa iba. Dan iba itu datang dari mana, dan itu akan meruntut dari ke belakang dan sampai ke akar dan sampai kalian titik awal gitu loh. That's hukum alam semesta ini. Karena jika itu memang adalah dirimu, dan itu adalah memang akar kamu dan asal muasal kamu, dan itu datangnya dari mana kamu, maka itulah yang akan terjadi dan maka itulah akan terhitung. Sekompleks ini gitu loh dunia ini sebenarnya, dan tidak sesimpel itu. Karena ya disinilah menjadi sebuah dilema di planet ini, dan kenapa itu juga lah planet ini atau realita ini, kehidupan ini sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat susah, paling tersulit gitu loh. Bahkan terakhir aku bilang sulit itu seperti nightmare gitu loh. Kalian bisa memilih mau yang easy, mau yang little bit harder, ada yang mau level sekian, atau mau yang level yang maksimum, yaitu nightmare gitu loh. Bisa guys, gitu. Karena gimana ya, sekarang aja kita kan sudah mau memasuki di mana tuh ke utopia dan distopia kan akan terpisahkan antara dunia bawah dan dunia atas. Yang dimana tuh akan ngomongin tentang high vibration and low vibration gitu loh guys. Dan low vibration itu bukan berarti mereka tidak ada kesempatannya. Justru aksesnya ada low vibration world ini tuh loh kesempatan untuk mereka gitu loh. Yang karena di sana juga pasti ada beberapa yang mereka memang kayak jiwa baru, atau mereka memang tidak mengerti, atau mereka masih tertutup matanya kayak gitu. Jadi not all of them are bad gitu loh. Tetapi somehow ini harus dipisahkan karena memang sudah harus masuk ke sana cycle-nya. Dan disitulah makanya aku ngerasa semua ini sudah waktunya dan sudah terjadi. Dan sudah memang harus berjalan semuanya seperti itu. Ya, reinkarnasi inilah yang membuat semua ini menjadi kacau. Tetapi di sisi lain juga itu memang harus berjalan, di sisi lain juga itu harus memang ada, eksis, ya sudah gitu. Karena pada dasarnya itu adalah agreement di planet ini deh kalau nggak salah, mengenai tentang reinkarnasi. Kayak gitu, harus pengulangan. Jika kamu belum selesai maka kamu akan bisa mengulang, atau harus mengulang kayak gitu, bisa saja. Karena ada beberapa jiwa memang harus terpaksa gitu loh. Ada ya gitu, ada loh guys. Karena itu adalah kayak semacam hukuman gitu loh, ada yang dihukum, punishment, dan itu juga harus seizin jiwanya yang memang real ya, bukan karena karakter atau persona dia yang datangnya dari selama masa hidup dia, selama banyak reinkarnasinya kayak gitu. Ada kok, aku tahu, aku punya teman yang kayak gitu guys. Jadi disinilah dilema planet ini, yang dimana di situ juga akan menjadi sebuah penyaringan yang sangat-sangat ketat sekali gitu loh. Karena memang jujur ini adalah level sekolah yang memang untuk bagi kalian yang memang sanggup, bagi kalian yang memang kuat gitu. Jika kalian gampang menyerah, ya udahlah, goodbye gitu. Aku juga bingung sih ketika jiwa hancur itu bagaimana kan? Apakah akan hancur atau mungkin akan tetap ada, tetapi bagian yang itu akan hancur gitu loh. Jadi karena konsep aku, pemahaman aku tuh sudah bukan kayak ngomongin satu jiwa itu akan kayak itu adalah dia. Tidak, itu pasti ada higher self ya guys. Itu ada bagian dia yang paling besar ya gitu loh. Untuk jiwa tertentu, tidak semua jiwa ya.
Makanya disitulah aku bingung, ini apa sih, ini maksudnya gimana? Karena ada juga di mana jiwa-jiwa yang memang masih baru juga, dan itu memang asalnya dari planet ini juga gitu. Jadi tidak selalu ngomong ekstraterestrial atau ngomongin tentang jiwa dari luar planet ini. Bisa dibilang planet ini adalah hotspot. Planet ini adalah titik panas gitu loh dari seluruh alam semesta ini untuk pembelajaran itu, dan untuk reinkarnasi dan kelahiran dan pengalaman, dan mencari sebuah pembelajaran dan pengalaman di sini. Dan kalau kamu ngomongin tentang perpolitikan di sana, ya mereka banyak sekali, ada yang ingin mengotak-ngatik alam ini, ada yang pengen ngerubah rotasinya, ada yang pengen ngerubah tiltingnya gitu loh. Banyak lah gitu loh guys, dan banyak sekali yang dimana ikut campur sana sini dan sana sini, dan ada yang menyerang bukan karena apa ya, mereka tuh salah satu yang memang atas nama Tuhan gitu dan berusaha untuk mengotak-ngatik kayak gitu loh. Ada juga yang memang itu atas nama Tuhan tetapi mereka ternyata pengkhianat, iblis. Ada yang kayak gitu juga guys, karena aku pernah ketemu gitu. dan itu ketika aku dipaksa untuk melakukan takdir yang mereka buat sedemikian rupa, seolah tuh aku tuh harus mengikuti apa kata mereka. Perpolitikannya sangat ribet guys, dan itu aku bisa ngerasain banget karena aku tuh kayak, kok ngarahnya ke sana mulu ya, kok nggak bisa menggunakan ability aku ya, kok aku ketutup ya. Kayak tadi aja aku pengen ngebuka dan membicarakan ini aja kesusahan guys, dan aku harus meditasi dan aku harus mencari jawabannya, ini apa, ini kenapa kok intuisi aku dan kepala aku, pikiran aku kok kayak ketutup, kok kayak ada kayak mentok gitu loh, kok nggak bisa nembus lebih jauh lagi gitu loh. Sedangkan aku tahu aku tuh limitasi aku tidak segini, aku tuh bisa lebih jauh. Itu yang tadi aku hadapi di sini tuh. Ya dari situ, di sini tuh jadi bukti kalau banyak sekali yang sebenarnya pengen melawan dan pengen kita tuh tetap tertidur semuanya, dan supaya mereka bisa membuat kerajaan apa yang mereka mau. Dan juga ini para pengkhianat ini, dan atau para rogue ini, dan para pengkhianat sih disebutnya, mereka tuh maunya adalah untuk menguasai, dan ini juga ada pengaruhnya nanti akan politik ke berantai gitu loh, ke selanjutnya yang dimana akan ngomongin tentang multiverse dan dari alam semesta lain itu. Dan itu juga kayak mereka tuh ada andilnya juga, yang dimana tuh kayak tidak secara langsung tetapi juga itu gara-gara mereka, dan kenapa mereka ini semua jadi corrupted dan bisa membangkang semua itu juga kayak aku dapat itu kayak ada andil yang mereka. Yang aku dapat tuh kayak mereka tuh mempengaruhi, dan mereka tuh kayak mempengaruhi dan memberikan sebuah energi atau vibrasi dan mengacaukan vibrasi di sini. Kayak mereka tuh kayak menembak dari jauh gitu dan mengirim sesuatu yang dimana untuk mengacaukan, kayak semacam virus atau semacam sistem atau semacam apa ya, semacam malware kayak gitu loh, yang dimana itu untuk mengganggu sistem di sini dan mempengaruhi apa yang bisa dipengaruhi gitu loh, mengkontaminasi apa yang bisa dikontaminasi, ya semacam penyakit sebenarnya kayak gitu. Dan tujuannya adalah untuk eksploitasi lagi untuk ketamakan mereka lagi guys. Aku nggak tahu kenapa di sini semuanya itu selalu berhubungan dengan ketamakan. Kalau kalian perhatikan, semuanya tuh di dunia itu tuh tidak bisa jauh dari ketamakan, bahkan sampai ke sana-sana juga gitu loh, sampai ke alam atas juga ada ketamakannya, karena mereka kan melakukan monopoli, manipulasi, eksploitasi kayak gitu. Itu kan ketamakan guys, karena mereka maunya lebih, dan mereka tuh maunya mengontrol sesuka hati mereka, tidak mau mengikuti apa kata Tuhan. Dan karena iri juga bisa itu, karena mereka kekurangan resource, dan mereka mau berusaha untuk mengambil dari alam semesta ini dan dari kita, dari planet ini. Karena planet kita, sejujurnya guys, planet kita itu adalah paling abundance gitu. Abundance, tetapi di satu sisi juga ada kelemahan terbesarnya juga gitu loh.
gimana ya, yang aku bisa bilang tuh kayak kita itu abundance, penuh, banyak, tetapi kompleks banget. Cuma gara-gara kekompleksan itu dan banyak sekali yang terjadi di planet ini, terbuatlah pintu-pintu hitam atau pintu-pintu kesempatan bagi mereka yang mau eksploitasi. Kayak gitu. Karena kan planet ini tuh kayak seolah tuh dibuat dari sisi hitam juga gitu. Kayak ada evil side-nya gitu. Ada yang memang sekali hitam banget gitu loh. Sekali buruk buruk banget. Seolah-olah seperti itu. Kayak the chaosness-nya itu ada gitu loh. Kalau mau kacau tuh kacau sekacau-kacaunya gitu loh. Seolah seperti itu gitu loh di planet ini, di alam semesta ini. Dan tapi kalau sekali bahagia banget, divine banget. Sekali apa ya, paradise gitu loh. Semacam itu guys. Cuman somehow sekarang lebih banyak hitamnya. Itu. Setidaknya aku barusan dapat kayak setidaknya di alam semanusianya, di kehidupan manusianya. Karena pada dasarnya planet ini ya mereka memiliki kestabilan mereka sendiri dan mereka tuh seharusnya bisa mengatur kestabilan mereka langsung gitu loh. Ketika ada ketidakseimbangan, mereka akan langsung adjusting gitu loh. Langsung mencari titik seimbangnya lagi, dan ini gimana cara mencarinya gitu loh. Bagaimana untuk menutupinya dan supaya tetap balik lagi ke keseimbangan. Cuman sekarang ini saking banyaknya hitam, terutama dari manusia, jangan salah guys, manusia itu sangat-sangat berpengaruh sekali dengan alam ini dan pengaruhnya sangat besar. Dan apalagi kalian tuh masif dan sangat banyak. Dan impactnya itu secara per satu manusia itu aja bisa berkali lipat gitu loh. Jadi kalian bayangin aja kalau manusia itu sudah negatif dan tidak peduli gitu loh dengan lingkungan, dengan manusia sekitarnya atau sosialnya gitu loh, dan mereka sesuka hati mereka gitu loh. Ya itu loh. Dan itu pun ada rentetannya gitu loh. Jadi mereka tuh begitu pasti karena atasnya juga, dan juga termasuk karena bawahnya. Di bawahnya juga itu pasti karena atasnya, dan atasnya juga pasti karena bawahnya. Jadi kayak as below so above, as above so below kayak gitu loh. Jadi semua tuh satu kesatuan sehingga menjadilah sebuah dunia kita yang sekarang ini, yang dimana satu sisi sangat kacau tetapi satu sisi juga sangat indah guys, sebenarnya sangat beautiful dan sangat penuh dengan abundance di balik semua kekurangannya itu, dan sangat apa ya, sangat cepat gitu loh, sangat cepat evolusinya dan sangat bisa sekali banyak yang bisa kamu explore itu. Karena keindahan dari alam semesta, alam ini, sorry ya, bukan alam semesta ini, tapi planet ini adalah the imperfection gitu. The imperfection, that's what makes this planet beautiful. Karena dari situ somehow kalian bisa mencari keseimbangannya. Tapi keseimbangannya itu tidak perfect, tetapi somehow itu kayak mengena di hati gitu, kayak menyentuh itu. Ya, itu yang membuat planet ini spesial. Itu yang membuat planet ini menjadi sangat-sangat spesial. Karena sangat-sangat menyentuh ke hati gitu loh. Ya, disitulah politik ya guys. Jadi bagi kalian yang ngerasain tentang bagaimana kalian merasa kayak terjebak, kalian being presence di sini dan reinkarnasi, dan kalian merasa capek dengan di sini, mungkin kalian sudah masuk jebakan mereka gitu. Yang aku rasa sih sebenarnya kalian tuh kalau hidup pasti punya reason, punya alasan. Kalau kalian merasa seperti itu, mungkin kalian sudah masuk ke jebakan mereka kayak gitu. Karena pada dasarnya aku juga barusan dapat ini, kalian walaupun begitu, kalian merasa terlimitasi, sebenarnya tidak ada yang sesungguhnya yang terlimit gitu loh, terlimitasi. Karena pada dasarnya semua itu tidak ada batasan. Batasan itu tuh hanya kalian yang membuat. Pikiran kalian yang bersalah tuh, kalian tuh kayak tidak ada lagi yang bisa kalian explore, tidak ada lagi yang kalian bisa buat atau kalian pursue. Sebenarnya bisa,
Itu karena pada dasarnya ya aku melakukan itu guys. Aku membuat sesuatu yang baru. Bagaimana kalau kalian coba untuk menjadi anti-mainstream dan mencoba sesuatu yang baru yang tidak pernah kalian coba sebelumnya, dan membuat seperti apa yang kalian mau? Itu cobalah. Dan tapi tentu saja itu pasti akan ada struggle-nya, itu akan sulit karena kalian membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat. Tetapi bukankah di situ toh pengalaman yang paling menyenangkan gitu, karena kan kalian mencari sesuatu yang baru. Itu ya, itu adalah konsep awam, itu adalah konsep yang seharusnya terjadi. Apalagi di planet ini, kalau sekali hitam ya hitam gitu, sekali putih ya putih, membahagiakan, sekali sedih ya sedih gitu loh, sekali menderita ya menderita, sekali menyenangkan ya menyenangkan, sekali enak ya enak gitu. That's how it is. So kalian harus menerima itu. Ketika kalian tidak mendapatkan enaknya, berubah itu menjadi sebuah sesuatu yang membangkitkan, mencambuk kalian dan membuat kalian itu tetap terdorong menuju ke tujuan kalian atau goal kalian. Coba untuk lebih berpikir di luar. Kalau kalian merasa tidak mempunyai motivasi dengan reinkarnasi yang ada, dengan kehidupan kalian yang ada, mungkin kalian terlalu tertutup matanya sekarang. Coba untuk lebih terbuka dan lebih memperkaya ilmu pengetahuan kalian, dan coba untuk lebih spiritualis kayak gitu, mencarinya ke dalam bukan keluar. Mungkin karena kalian terlalu mencari di luar, karena pada dasarnya jujur, aku anak ini dia tidak mencari di luar karena dia tahu dia tidak akan menemukan itu dari orang lain di luar sana. Dia mencarinya di dalam, dia mencarinya di hati dia, dan itu akan dia project keluar, dan dia mencarinya melalui dari apa yang dia temukan di dalam, dan itu project keluar. Apakah itu bisa bertemu dengan apa yang dia inginkan, apa yang menurut dia hati dia itu menyenangkan? Kalau bisa maka dilakukan, kalau tidak ya sudah, kayak gitu. Karena jujur, semua ada alasannya guys. Itu. Dan mereka pun yang mengeksploitasi ini kenapa masih diizinkan? Karena mereka masih bermain pada peraturan yang ada. Itu. Cuman hanya saja sekarang aku sudah melihat ini sudah ending mereka gitu loh, sudah selesai. Karena pada dasarnya ya kalian sudah senang gitu sebelumnya. Inilah sudah waktunya, karena yang lain sudah harus berbangkit, yang lain sudah harus berjalan. Kalian bersenang-senang dengan itu ya silakan gitu loh. Tapi jika itu sudah selesai maka selesai. Sejujurnya apapun yang ada di luar, it doesn't matter ketika kalian merasakannya seperti apa yang kalian mau di dalam hati, dan kalian melihatnya ke dalam, dan kalian membuatnya itu sesuka hati kalian. Karena pada dasarnya Tuhan lebih mendengar kalian secara individual masing-masing, bukan apa yang di luar. Kalian maunya seperti apa? Kalian maunya bagaimana? Kalau maunya seperti itu, sesuai hati kalian, sesuai apa yang kalian inginkan, benar-benar dengan tulus, kayak gitu, tidak secara deep down in your hearts, maka Tuhan akan mendengar itu dan akan dicari jalannya guys. Tentu saja kalian harus berusaha, tentu saja kalian harus mencari, tidak bisa ujuk-ujuk datang di kehidupan kamu. Kalaupun kalian ada yang seperti itu, kayak tiba-tiba kesempatannya ada datang di dalam ujuk-ujuk ke dalam kehidupan kamu, tandanya kalian sebenarnya beruntung, kalian memiliki karma yang bagus, atau mungkin itu memang sebenarnya available sejak dulu, hanya saja kalian tidak pernah nyadar, dan itu baru datang sekarang dan kayak baru masuk gitu di kehidupan kalian sekarang, karena kalian sudah baru bisa berserah, baru bisa melepas ekspektasi yang ada. Biasanya karena kita berekspektasi terlalu banyak, disitulah kita menahan sesuatu yang sebenarnya itu untuk kita. Itulah perpolitikan mereka. Dan ini, kenapa aku ingin membicarakan ini? Mungkin ini adalah akan menjadi sebuah closure untuk ini, untuk para IT ini. Kayaknya sih ini sudah cukup sampai satu titik ini. Karena nanti kita akan masuk ke bulan, gitu. Kita akan membicarakan itu. So,
I'll see you guys again on the next video. Thank you so much. Jika kalian ada yang ingin pertanyakan, ada yang kalian ingin bahas, jangan lupa komen di bawah ya guys. Apa menurut kalian tentang topik kali ini dan bagaimana? Apa kalian pikirkan? Gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya guys. Please nyalakan notifikasinya, karena aku ngerasa banyak sekali dari kalian yang tidak menyalakan notifikasinya. Thank you so much semuanya yang sudah menonton konten aku dan bersabar, karena aku juga having hard time gitu loh dengan mengatur waktu aku dan mengatur diri aku, karena untuk menjadi diri aku di posisi aku sekarang dan menjadi diri aku seperti apa yang kalian lihat seperti ini, itu sangat susah guys. Karena pada dasarnya aku butuh momen tepat dan energi yang pas dan channel yang pas baru bisa membicarakan ini, karena sekarang ini aku sedang melawan arus itu, dan I'm doing it in my own way, dan aku melakukan dengan cara aku sendiri, membuat sesuatu hal yang tidak pernah dibuat sebelumnya, mungkin seperti itu. Thank you so much semuanya, dan have a good night, karena di sini malam. Bye bye.